siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu fajazauhum fi jahannami biha, maka kelak nanti akan dibalas dimasukkan ke neraka jahanam. Bu, bu, bu. Wow. Rupane sapi melu ngaji, sapi. Kayak ngomong, sapi ngomong cuman kita doang sing ora salat. Jadi kon. Lah iyalah. Jadi sapi emah. Karena sapi mah ora wedhus salat ora, Bu? Sapi salat ora, Bu? Berarti lamun uang sing ora salat iku coba ngomong sapi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, lemes amat jawab salamnya, Pak. Ngantuk. Coba minta tambah volume. Mohon maaf, tukang sound operator minta tambah volume dan minta tambah volume. Nah, kan tanda enak kok. Bu, sehat ibu-ibu? Punya duit, Bu? Jawab salam yang kompak, yang lukas, karena ada pantun daun salam masuk ke dalam sumur. Saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan diberikan panjang umur, rizkinya makmur, nanti malam suami istri naik ke kasur. Pagi-pagi sarapannya sarapan bubur. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bebanting jawab salamnya yang paling kuat pasti janda. Mohon maaf operator sound, saya tadi minta volume kuat karena memang beberapa hari ini saya keliling, suara lagi berat. Alhamdulillah Al-Qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sirki wal wafa. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak.
Labbaik Allahumma labbaik. Ikutin saya Bapak Ibu. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kurang kencang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para alim ulama, para ustadz. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Anas Al-Mubtadiin. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan hadir juga Al-Mukarram Al-Ustadz Asni dan para kiai, para ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang ada di Suban ini mudah-mudahan diberikan umur yang barokah. Mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa hadir, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus hadir, Pak Kadus, Pak RT hadir, Ibu RT. Lamun Pak RT hadir, Ibu RT hadir, kira-kira balik iki dinemangan apa bawa besek? Double ya, makan ya besek. Berarti yang datang ke sini datangnya suami istri, berarti dapat besek loro. Dua. Kita doakan aparatur pemerintah desa Suban, khususnya dusun Krian. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya silaturahmi di sini, duduk di kampung ini atau di desa ini, para ibu bapak jamaah sudah nggak kehitung. Berarti menunjukkan bahwa orang sini ini sayang dengan kitongkat ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kita doakan aparatur pemerintah mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, amin. Diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para kesepuhan yang mohon maaf yang hadir pada malam ini, yang mohon maaf tidak saya sebut,
namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan, mudah-mudahan diberikan umur yang barokah dan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus keluarga besar, yaitu calon Doifullah, Doifur Rahman, yaitu Sohibul Hajat, Tasyakuran Walimatus Safar, keluarga besar Mbah Muhisam, dari anak-anaknya yang pertama sampai yang terakhir, cucu-cucunya, anak-anaknya, semua keluarga besarnya yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan keluarga besar Mbah Muhisam diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberikan rizki yang barokah, dan mudah-mudahan bisa nyusul nanti berangkat ke Mekah. Yang terkhusus calon Doifullah, calon tamunya Allah dan calon tamunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mbah Muhammad Muhisam bin Cokro Minotro. Dicokot kula boten nopo-nopo. Masyaallah. Ampura Mbah. Cokro Dikromo. Mudah-mudahan Mbah Muhisam mulai detik ini sampai nanti berangkat tanggal 30, insya Allah Bapak Ibu, Mbah Muhisam ini nanti berangkatnya bareng dengan saya, dan saya yang akan membawa Mbah Muhisam. Mudah-mudahan dengan sababiyah tadi pembacaan surat Yasin dan doa bersama, malam ini diboncengi dengan pengajian, mudah-mudahan Mbah Muhisam mulai detik ini diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Nanti perjalanannya diberikan keselamatan oleh Allah, berangkat selamat, pulang selamat, dan membawa oleh-oleh predikat umroh yang mabrur, amin ya Allah ya Rabbal. Dan tadi almarhum orang tuanya, keluarga besar yang sudah tidak ada, yang sudah ada di alam kubur, tadi kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan seluruh para almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya, amin. Diterima amal ibadahnya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Dan mudah-mudahan kelak nanti dikumpulkan oleh Allah seperti kumpulnya pada malam ini Bapak Ibu, amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya muliakan, saya takdimi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini memenuhi undangan daripada keluarga besar Mbah Muhisam. Mudah-mudahan langkah dan tujuan kita semua datang ke sini, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, terus datang ke Madinah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah. Bu, ibu punya sawah berapa petak? Bu,
Jawab yang kompak. Ibu punya sawah berapa petak? Kepiye Pak? Pak Ade ku gemoyo. Masyaallah. Bu, mudah-mudahan kita semua para ibu jamaah dijadikan oleh Allah, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya lemes amat. Amin ya Allah ya Rabbal. Aja khawatir Mbak mau isam tas nyembelih wedus kabar. Insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Saya ingatkan melalui pengajian Walimatus Safar, mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita kuatkan iman kita jaga akidah kita para ibu jamaah. Karena Masya Allah beberapa bulan yang lalu, seminggu yang lalu, negeri kita ini tertimpa musibah yang sangat luar biasa. Betul? Kuatkan iman kita Pak, karena musibah para ibu bapak jamaah rahimakumullah itu ada 3. Musibah itu bisa dikatakan ujian, dan musibah bisa dikatakan peringatan, dan musibah bisa dikatakan yaitu adab atau siksa dari Allah. Nama musibah yang dinamakan ujian, musibah yang dinamakan ujian itu apabila para nabi, para rasul diberikan ujian, diberikan musibah oleh Allah, itu dinamakan ujian para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Nah, musibah yang diberikan, yang dinamakan peringatan, ini untuk orang yang kadang-kadang ibadah, kadang-kadang enggak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang imannya naik, kadang-kadang imannya turun. Ketika diberikan musibah oleh Allah, itu dinamakan peringatan dari Allah. Dan yang ketiga, musibah bisa dikatakan siksa dari Allah. Apabila di dunia kita tidak pernah ibadah kepada Allah, jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari para alim ulama, dan jauh dari pengajian, tidak pernah ibadah sama sekali. Kalau diberikan musibah, itu dinamakan siksa dari Allah Subhanahu. Pak, ini mah orang nggak pernah sholat ketika dikasih sakit. Bapak kenapa sakit? Udah berapa hari? Ada 1 minggu. Ini saya ini lagi diuji oleh Allah. Wih, ngomongnya lagi diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah. Kalau orang yang tidak pernah ibadah, ketika dikasih musibah, itu namanya siksa para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah, melalui pengajian Walimatus Safar ini para ibu bapak, kenapa saya sampaikan awal, kuatkan iman, kuatkan akidah kita. Karena iman manusia beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi dan para rasul beda dengan imannya para malaikat, Bu. Imannya para nabi, imannya para malaikat beda dengan imannya kita sebagai manusia.
Kalau imannya malaikat itu para bapak tidak tinggi, tidak ke bawah, melainkan datar lurus, terus lurus. Itu dinamakan imannya para malaikat. Makanya wajar malaikat sampai yaumul kiamah ada yang ditugaskan disuruh sujud, sujud sampai yaumul kiamah. Ada yang ditugaskan disuruh baca tasbih, baca tasbih sampai yaumul kiamah. Ada yang ditugaskan malaikat disuruh berdiri, berdiri terus sampai yaumul kiamah. Ada malaikat yang ditugaskan disuruh ruku, ruku terus sampai yaumul kiamah. Malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak tidur. Makanya keimanan malaikat tidak tinggi, tidak ke bawah, lurus terus. Itu keimanannya para malaikat, para bapak, ibu jamaah rahimakumullah. Iman malaikat beda dengan imannya para nabi dan para rasul. Imannya para nabi dan para rasul itu tidak datar, tidak ke bawah, melainkan tinggi, terus tinggi. Sekalipun para nabi, para rasul diberikan musibah, ujian, cobaan yang sangat luar biasa, tetapi para nabi dan para rasul keimanannya tidak mungkin akan merosot, melainkan tambah tinggi para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Contoh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diberikan ujian, diberikan penyakit oleh Allah selama 27 tahun, diberikan penyakit oleh Allah. Nabi Ayub tidak pernah goyah keimanannya Pak, tidak pernah tinggal ibadah. Bahkan Nabi Ayub menurut riwayat tidak pernah meminta sembuh kepada Allah. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah, makanya para nabi dan para rasul keimanannya tidak datar, tidak ke bawah, melainkan tinggi, terus tinggi. Itulah imannya para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul itu beda dengan imannya kita sebagai manusia, muslimin wal muslimat. Kalau iman kita sebagai manusia kadang naik, kadang datar, kadang temurun, bahkan ada yang nyungsep. Ngomong-ngomong bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang imannya lagi nyungsep? Ada enggak? Ibu-ibu yang hadir, ada yang imannya lagi nyungsep? Enggak ada. Saya yakin orang sini mah enggak ada. Tapi para bapak ibu jamaah rahimakumullah, melalui pengajian Walimatus Safar ini, kalau keimanan kita itu lagi merosot, keimanan kita itu lagi nyungsep, nah bagaimana para ibu bapak jamaah, keimanan kita itu lagi menurun, lagi merosot apabila kita malas ibadah, malas baca Quran, malas baca istighfar, bapak ibu malas berangkat pengajian, berarti keimanan kita itu lagi merosot. Kuncinya satu, kalau keimanan kita lagi merosot, kuncinya maka kita diperintahkan kata Rasul harus ingat mati. Ingat mati. Sekarang bapak-bapak jawab, bapak-bapak pengen masuk surga? Kurang kencang, bapak-bapak pengen masuk surga? Mati? Tuh kan, mati mau pengen. Sekarang ibu-ibu jawab, ibu-ibu pengen masuk surga? Kurang kencang, ibu-ibu pengen masuk surga? Mati? Mati mah gak mau. Gimana Kiai? Masuk surga kepengen, mati nggak mau. Bo, bagaimana kita bisa masuk surga kalau kita belum mati? Nah, kalau ibu malas pengajian nih, ibu-ibu malas pengajian. Contoh misalkan di sini pengajiannya setiap malam apa Bu? Malam Jumat. Pengajian bapak-bapak malam apa Pak?
Gimana nih campur aduk, ana sing Minggu, ana sing Sabtu, ana sing Selasa, ana sing Senin, ana sing nenggardu, main gaple. Soalnya Pak pada baik main gaple ke Yasinan. Aduh, Yasinan anu ya Pak. Bu, tadi sampai mana Bu? Ingat mati. Misalkan nih ibu-ibu nih malam Jumat waktunya pengajian. Biasanya kalau di kampung-kampung kan Bu, di kampung-kampung itu kan masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu pengajian kalau di kampung-kampung kan di masjid ya Bu. Nah misalkan datang itu Sarmunah, datang Samsiah, ada Samsiah, Rodia, Titin, Sarijem, Siti ada. Oh Siti ada. Oh Maimunah ada. Siti datang ke dalam masjid. Ketika datang ke dalam masjid biasanya Siti datang pertama ngidupin lampu, ngidupin ngocolokin speaker kan. Apa itu Bu? Pengumuman. Pengumuman kata Siti, ibu-ibu hari ini pengajian. Alhamdulillah ini sudah datang Ibu Titin. Ini sudah datang Ibu Maimunah. Oh enggak ada. Akhir kemudian Ibu solawatan. Nah ada ibu-ibu yang di rumah lagi ngedengerin solawatan, yang tadinya tidak mau niatnya tidak mau berangkat ngaji, ketika ibu ingat mati, insya Allah pasti berangkat ngaji. Apa kata ibu di dalam hatinya? Ya Allah ngajilah takut mati. Begitu juga bapak-bapak, kalau keimanannya lagi merosot, males ibadah, males pengajian, males datang ke masjid. Para bapak jamaah rahimakumullah, ketika kita lagi merosot, lagi turun keimanan kita, kuncinya satu, ingat mati. Sekarang jawab, bapak-bapak pengen mati? Sudah takdir. Masya Allah. Nah, jadi para ibu bapak, melalui Walimatus Safar ini, yuk kita sama-sama kuatkan keimanan kita Pak. Jaga akidah kita, jangan sampai kita bosan-bosan meminta berdoa kepada Allah untuk tambah keimanan kita para ibu bapak jamaah. Ketika keimanan kita lagi turun, maka kuncinya satu kata Rasul, kita ingat mati. Yang kedua, bapak ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama diundang dalam rangka acara Walimatus Safar, pemberangkatan umroh Mbah Muhisam, Muhammad Muhisam. Tinggal beberapa hari lagi akan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menurut madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, hukum daripada umroh itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad, tetapi jadi wajib seumur sehidup sekali. Kalau menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Maliki. Umroh kalau menurut madhab Imam Syafi'i, yang kita anut di Indonesia ini harus bermadhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i, hukum daripada umum Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, hukum daripada umroh itu hukumnya wajib, sama seperti haji.
Sama seperti haji. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukum daripada umroh itu hukumnya wajib. Sama seperti haji. Kalau haji disebutnya haji besar, kalau umroh disebutnya haji kecil. Kenapa umroh disebutnya haji kecil? Karena tidak wukuf di padang Arafah dan tidak lempar jumroh. Para bapak, ibu, bapak jamaah rahimakumullah. Umroh adalah panggilan, undangan dari Allah. Ibadah umroh keinginan Allah, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kenapa keinginan Allah? Contoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Terus Nabi Isa tidak punya ayah, tetapi lahir ke dunia. Kenapa? Karena keinginan Allah. Jangan sampai Bu, kita bilang ibadah umroh itu jalan-jalan. Salah besar kalau ada orang sini yang mengatakan umroh itu jalan-jalan, kepengen umroh tetapi nggak punya duit. Nah sekarang jawab ibu-ibu pengen umroh? Bu, pengen umroh? Jawab yang kompak bapak ibu biar nggak ngantuk. Pengen umroh? Pengen umroh? Punya duit? Terus kalau nggak punya duit, siapa yang mau ngeberangkatin umroh? Oh, kian santang. Ada yang ngomong pawowo. Gampang Pak Bu. Kalau bapak ibu pengen berangkat umroh mah gampang. Bu, mohon maaf, saya Kitongkat setiap tahun bisa 5 kali 6 kali berangkat Bu. Mohon maaf, gampang. Kalau bapak ibu pengen berangkat umroh mah gampang. Bangun malam setiap malas. Bapak amalkan bangun malam selama 40 malam bangun malam. Sekarang saya tanya, bapak-bapak kalau malam bangun? Apanya yang bangun? Jawab yang kompak, bapak-bapak kalau malam bangun? Apanya yang bangun? Ibu-ibu jawab, ibu-ibu kalau malam bangun ngapain? Kencing. Terus habis kencing tuh, dusun. Orang habis kencing tidur lagi. Cebok Siti. Habis kencing mah tuh cebok Siti. Siapa yang ngajarin? Kiai Anas yang ngajarin. Habis kencing tidur itu. Atuh cebok Siti. Masya Allah. Nah jadi para bapak ibu jamaah rahimakumullah, ibadah umroh hukumnya wajib menurut madhab Imam Syafi'i. Jangan sampai kita mengatakan umroh itu jalan-jalan. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrohmu lillah, karena Allah. Nah jadi Mbah Sam mulai dari sekarang niatkan ibadahnya semata-mata karena Allah. Karena beda tujuan Bapak Ibu. Beda tujuan orang yang melaksanakan ibadah umroh dengan orang yang melaksanakan ibadah haji, ini beda tujuan. Sebelum saya bahas, Bapak Ibu harus tahu, karena panggilan Allah ini ada 3. Panggilan Allah ini ada 3. Yang pertama panggilan sholat. Yang kedua panggilan haji dan umroh, dan yang ketiga panggilan kematian.
Nah, mana panggilan sholat? Panggilan sholat ketika bapak ibu mendengar suara adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Akhir kemudian ibu di rumah buru-buru ngambil air wudhu sholat. Bapak yang ke kebun berhenti dulu di kebunnya. Yang lagi macul berhenti dulu maculnya. Ingat, yaitu Allah sudah memanggil kita, yaitu panggilan sholat. Ibu bapak, saya selama bulan Isra ini keliling nerangin masalah sholat. Alhamdulillah di bulan ini kita di bulan terakhir bulan Rajab. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, selama bulan Rajab saya sampaikan kepada masyarakat, kita jangan sampai yaitu lupa dan meninggalkan sholat. Karena sholat adalah perintah langsung Allah kepada kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Zakat melalui Al-Quran, haji dan umroh perintah Allah melalui Al-Quran. Ibu disuruh yaitu membaca sholawat melalui Al-Quran. Tetapi beda dengan sholat. Kalau sholat langsung Allah memerintahkan langsung kepada kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Pak, zaman sekarang masjid pembagus-bagus, betul. Tetapi isinya pengkosong-kosong, betul. Di mana-mana paling di kampung-kampung, mohon maaf, survei membuktikan di masyarakat itu paling rame itu sholat maghrib, betul. Tetapi giliran sholat subuh mah ramenya majunya keluar, betul. Paling juga kalau waktu subuh mah yang ngisi itu orang tua juga paling adanya orang tua, betul. Barang tarhim subuh-subuh wong tua mah sejen tarhim ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Air kemudian baca doa. Baca doanya gimana Bapak Ibu? Rabbana ya Rabbana Adolamna ambusana wa ilham taghfir lana. Datang kawannya sama-sama tua. Apa kata kawannya sama-sama tua? Udah berhenti, jangan Rabbana saja. Sekarang sudah waktunya azan dulu. Dari tadi kapan Rabbana saja. Azan beda, orang tua yang azan mah. Gimana azannya? Bu, awas nih anak-anak muda nih. Hei pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, kalianlah 15 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, yang akan mengisi dunia ini. Kalianlah generasi penerus.
Maka melalui walimatus safar ini, wahai pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, bawa akhlak Nabi, bawa ajaran Nabi, bawa sunnah-sunnah Nabi. Kalau bisa mah yang adzan itu yang muda, yang qomat yang muda, yang jadi imam yang muda. Ini mah jangan yang adzan tua, yang qomat tua, yang jadi imam tua. Kan beda kalau orang tua mata itu. Akhir kemudian ketika adzan selesai, adzan kata kawannya sholat subuh duaan. Ya udah nggak ada orang nenek, cuma kita duaan doang. Kemana itu si Samsudin itu, si Roni, si Tono itu mana? Tuh, udah komat, pas komat, Allah Akbar. Akhir kemudian kata kawannya, ya udah imam. Apa jawabnya? Udah kamu saja yang jadi imam. Saya mah giginya ompong. Apa jawab kawannya? Sama saya juga ompong. Tuh. Pemuda, kalau pemuda yang ngeramein masjid, masya Allah. Para bapak jamaah rahimakumullah, beda dengan orang-orang dulu. Orang-orang dulu mah hebat-hebat, orang dulu mah sakti-sakti. Kenapa orang dulu hebat-hebat? Karena apa orang dulu itu sakti-sakti? Karena keyakinan dengan Allah itu sangat luar biasa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nih anak-anak umur nih 15 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 10 tahun itu rame zaman dulu mah di masjid, megang emik, baca sholawat. Yang adzan anak muda itu orang-orang dulu. Kalau pemuda yang adzan kan enak. Bagaimana adzan pemuda nih? Belajar kalian anak-anak muda nih. Awas kalau adzan dohor bagaimana, asar bagaimana, maghrib bagaimana, isya bagaimana, subuh bagaimana. Karena adzan itu pun harus ada ilmu. Baru adzan para bapak jamaah rahimakumullah. Nah bagaimana kalau adzan dohor? Kalau adzan dohor begini nih pemuda nih, dohor nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dohor tuh. Asar bagaimana asar? Asar begini asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar. Maghrib bagaimana maghrib? Kalau maghrib begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Isya begini nih isya. Allahu Akbar. Isya. Subuh. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Tuh pada ngeringkuk, pada turu, masya Allah. Awas para bapak. Yang pertama panggilan Allah itu panggilan Sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang dinamakan sholat harus mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya katakan para ibu bapak jamaah rahimakumullah, di mana-mana saya pengajian, bapak ibu jangan sampai kita sholat ngomongin orang mah jalan terus. Sekarang jawab ibu-ibu, di sini ada nggak yang tukang ngomongin orang? Orangnya hadir. Duduk di mana? Di depan mbah ini. Pak,
Orang yang hidup di dunia itu pasti tidak terlepas daripada omongan orang, betul? Karena manusia mah bagus diomongin, betul? Salah diomongin, betul? Tetapi jangan sampai kita para bapak ibu jamaah rahimakumullah, yaitu kita para ibu ngomongin orang yang tidak baik. Kalau kita sholat masih ngomongin orang yang tidak baik, berarti kita belum sholat. Tuh, Pak. Akhir kemudian sholat mah sholat, tapi ngelawan sama suami mah jojong terus. Betul bapak-bapak? Sekarang jawab, ada nggak istri kita yang ngelawan dengan suami? Yang tukang marah-marah sama suami, ada nggak? Ada nggak Pak? Ada. Jawab Sarmuna. Siti, ada nggak yang ngelawan dengan suami? Ada nggak? Yang tukang pelatat pelotot dengan suami? Ada. Yang tukang ngoceh-ngoceh sama suami? Ada. Yang tukang sering nyakitin perasaan suami? Ada. Ada. Sekarang ini orangnya hadir, duduknya di belakang. Masya Allah. Ini masolat. Awas nih Bu, saya sampaikan pengajian Bu. Walaupun kita sholatnya rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, zakatnya rajin, pengajiannya rajin, kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma. Betul bapak-bapak? Kurang kenceng. Masya Allah. Sholat, karena sholat ini adalah amaliyah. Sholat adalah Pak yang dinamakan as-sholatu ra'sul ibadah. Yang dinamakan sholat itu kepalanya ibadah Pak. Ibadah-ibadah di dunia ini yang Allah perintahkan kepada kita, yang menjadi pemimpin ibadah itu adalah sholat. Karena sholat ini yang akan dipertanggungjawabkan, yang akan disoal ketika kita nanti masuk di alam kubur. Mungkar wa nakir akan mensoal kita. Yang pertama perkara Kalau sholat kita benar, insya Allah di alam kubur pun kita akan selamat, di alam mahsyar pun kita akan selamat, di alam mizan pun kita akan selamat, di alam mauquf pun kita akan selamat, di alam hisab pun kita akan selamat, di alam siratal mustaqim pun kita akan selamat. Maka Allah akan tempatkan kita di dalam surga. Kalau kita di dunia ini sholatnya tidak selamat, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, disoal nanti kita di alam kubur, ditanya masalah sholat, kita tidak selamat, di alam kubur pun kita tidak akan selamat, di alam mahsyar pun kita tidak akan selamat, di alam mizan pun kita tidak akan selamat, di alam hisab pun tidak akan selamat, dan di alam siratal mustaqim pun kita tidak akan selamat. Maka Allah akan tetapkan kita di dalam sholat. Karena panggilan sholat ini Masya Allah para bapak jamaah, kebanyakan umat Nabi Muhammad mementingkan panggilan manusia dibandingkan dengan panggilan Allah. Betul? Betul. Oh, giliranmu dapat bantuan mah, oh, subuh-subuh udah mandi, baris di kantor pos. Ada yang seperti itu? Ada. Mau ke pasar ngurusin dunia, jam 4 pagi sudah berangkat sholat subuh mah enggak. Ada yang seperti itu? Ada. Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di belakang terus. Nggak ada orang sini mah, nggak ada. Tetapi kadang-kadang kita menurut panggilan manusia, Masya Allah, giliran dipanggil sama Pak Lurah, Pak RT mah cepet
Apalagi kita dipanggil di kantor pos, cepet. Orang-orang jam 8 suruh datang, jam 7 sudah datang, kita ngantri. Betul? Giliran yang ngasih uang tanpa kita tolak, tanpa kita sadari, orang yang memberikan rizki itu adalah Allah. Siapa tahu kita datang ke kantor pos, kita ngambil uang, nyampe jalan kita tabrakan. Ya kan? Nggak tahu rahasia Allah para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi kenapa kebanyakan manusia lupa dengan panggilan Allah, tetapi terlena dengan panggilan dunia dan manusia. Tuh Pak. Jadi mohon maaf melalui pengajian Walimatus Safar, bukan saya Al-Fakir mengguruin Bapak Ibu. Sama, saya juga masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kembali untuk mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya untuk orang tua kita semuanya, bahwa panggilan Allah itu yang pertama, yaitu panggilan sholat. Ada satu lagi Pak, belum selesai panggilan sholat. Ibu bapak harus ingat, ketika kita nanti masuk di alam kubur, pasti kita akan 3 langkah keluarga meninggalkan kita dari penguburan. Maka malaikat Munkar wa Nakir akan mensoal persoalan perkara ibadah-ibadah dan amaliyah perbuatan kita di dunia. Tetapi jangan khawatir, siapa nanti yang akan menjawab persoalan malaikat Munkar wa Nakir? Yang akan menjawab yaitu sholat. Ini rahasia nih Pak. Jangan bilang sapa-sapa ya Pak. Bu, jangan bilang sapa-sapa ya Bu. Rahasia ini mah Bu. Jadi malaikat Munkar wa Nakir itu nanti datang mensoal, yang menjawabi itu sholat. Apa kata malaikat Munkar wa Nakir? Kata malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka? Sholat jawab. Apa kata sholat? Allahu Akbar. Man imamuka? Sholat jawab. Kiblat, karena orang sholat menghadap kiblat. Man Qur'anuk? Kita di soal masalah Quran jawab, karena di dalam sholat itu ada baca Al-Qur'an. Ayat kemudian man nabiyuka? Sholat jawab. Apa kata sholat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkara-perkara persoalan malaikat Munkar wa Nakir selesai, dijawab semua dengan sholat. Bukan mulut kita yang menjawab, yang jawab itu amaliyah perbuatan kita di dunia. Ingat, yang pertama saya sampaikan, kalau perkara sholat ini selamat, Bapak Ibu kesananya pun akan selamat. Lanjut. Terus Bapak Ibu orang ceramah mau lama mau sebentar, yang penting dapat Sampai ngomong amplop tadi. Sampai ngomong amplop. Dari dulu masih amplop-amplopan aja Ibu. Bu, orang ceramah mau lama mau sebentar, yang penting dapat amal. Memang dasar Pak, ngaji memang di mana-mana. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mengaji walaupun merem, tapi mulutnya ngebul. Tapi lamun ngaji mah nyambung. Beda kalau ibu-ibu mah walaupun matanya melotot, baik. Kita ceramah ngoceh tapi dipendeliki, baik. Dipelototi, baik. Tapi tetap kalau ngaji dengan ibu-ibu mah mau bakal nyambung. Mana nyambung orang amal amplop. Coba ibu duduk di sini nih, ngedengerin saya pengajian. Ibu jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila. Karena nggak nyambung. Panca indera. Ngomong-ngomong jam berapa ini Pak? Jam 10. Jadi Bapak Ibu
Jamaah rahimakumullah, yang pertama panggilan sholat. Kita ingatkan, mohon maaf kita jangan sampai meninggalkan sholat. Silakan Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa awal waktu, boleh di pertengahan waktu kita sholat. Kalau kita di pertengahan waktu tidak keburu, boleh kita di akhir waktu. Kalau di akhir waktu kita tidak keburu, para ibu jamaah rahimakumullah, kecuali udur kita, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, dengan satu syarat, kita hidup di dunia ini jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat ini ibadah amalan yang bisa menjadi bilangan. Sholat bisa jadi angka. Beda dengan zakat. Kalau zakat tanpa sholat kosong. Puasa tanpa sholat kosong. Haji tanpa sholat kosong. Umroh tanpa sholat kosong. Tetapi kalau kita sholat, masih ada bilangan yang bisa menjadikan angka nilai ibadah. Jadi perhatikan para bapak jamaah, kita hidup di dunia jangan sampai meninggalkan sholat. Coba, bahkan Masya Allah, hadis yang paling terkerasnya, mohon maaf, kemarin saya sampaikan waktu saya pengajian di Sidomulyo, apa bagi hukuman orang yang meninggalkan sholat, yaitu man taraka sholat al-khamsah fajazakuhum fi jahannami khalidan fiha. Siapa orang yang meninggalkan, kata Rasul, siapa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, fajazakuhum fi jahannami fiha, maka kelak nanti akan dibalas, dimasukkan ke neraka jahanam. Bu, wow. Rupanya sapi melu ngaji, sapi kayak ngomong, sapi ngomong, cuman kita doang sing ora sholat, jadi kon lah iyalah. Jadi sapi emah, karena sapi mah orang wedus sholat orang bu, sapi sholat orang bu. Berarti lamun uang sing ora sholat iku coba ngomong sapi. Masya Allah. Dan saya sampaikan kemarin bu pengajian, kata saya, man taraka sholat fahuwa kirdun. Siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti orang itu mon. Siapa sih ngomong monyong? Monyet. Jadi bapak nih, bapak punya istri, istrinya nggak pernah sholat, berarti bapak-bapak tidur sama. Bu, ngomong monyetnya matanya jangan di saya, bu. Ibu mau ngomong monyet, matanya di saya melototnya. Begitu juga ibu punya suami ibu nggak pernah sholat, berarti ibu tidur sama. Ibu punya mantunya nggak pernah sholat, berarti ibu punya mantu. Bukan saya yang ngomong ya bu. Masya Allah. Sholat, kita jangan sampai meninggalkan sholat, para bapak jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui pengajian Walimatus Safar ini, yang tadinya kita bolong-bolong dalam sholat, mudah-mudahan kita bisa benahi, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ya bu ya, amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, panggilan Allah itu panggilan haji dan umroh. Tuh, panggilan haji dan umroh. Siapa yang pertama kali diperintahkan untuk berhaji? Yang pertama kali diperintahkan untuk berhaji yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wirupane bagi besek. Wong ajur nerangaken haji ge pelotot-pelotote yang besek bae. Mau mamatane nang kita ibu kieu. Tadi mamatanya ngeliatin saya, giliran besek lewat maka sana semua. Terus saya nih lanjut bapak-bapak. Enak-enak ngaji jam berapa ini pak? Oh, jam 12.
Jam 10 minta waktu 5 menit. Nanti dulu ya dibagiinnya ya Kang ya. Nanti dulu. Panggilan haji dan umroh. Yang pertama kali melaksanakan ibadah haji itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Akhir kemudian para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Nah ini kita menjelaskan panggilan yaitu umroh. Umroh ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan ibadah haji itu Rasul 3 kali melaksanakan ibadah umroh. Tetapi kita umat Nabi Muhammad wajibnya sekali seumur sehidup. Kita punya harta, jangan sampai kita sayang-sayang Pak. Jangan sampai kita meninggalkan harta di dunia ini malah jadi fitnah, malah jadi rebutan anak-anak kita. Kalau bisa mah tuh kayak Mbah Muhisam jual sapi. Nah, iya. Takut Mbah Muhisam gak ada umur nanti sapinya kan kerok. Tuh, jual sapi, jangan sayang-sayang dengan harta, karena harta tidak mungkin akan dibawa mati. Betul. Mudah-mudahan nih melalui Mbah Hisam ini insya Allah Pak, karena virus umroh ini cepat nularnya Pak. Saya yakin nih di antara bapak-bapak ibu-ibu yang hadir nih malam ini dengan satu syarat, ibu bapak menggeretas di dalam hatinya, ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa kayak Mbah Muhisam. Yakin para bapak jamaah, karena apa? Karena jodoh, rizki, maut, takdir itu rahasia Allah. Betul. Sekarang kita nggak punya duit, siapa tahu pulang dari sini kita dapat siapa tahu kita pulang dari acara walimatur Mbah Muhisam belum nyampe rumah nemu koper di jalan. Amin. Pas dibuka baju KB isinya. Kutang segala macam isinya. Kita nggak tahu. Karena rahasia Allah Pak. Malam ini kita sehat, siapa tahu besok kita sakit. Betul. Sekarang kita hidup, nggak tahu besok kita hidup atau tidak. Betul. Nah ini rahasia Allah. Makanya saya yakin karena virus umroh ini cepat nular Pak. Saya yakin di antara bapak ibu yang hadir pada malam ini, saya yakin nggak tahu bulan depan, tahun depan ada yang dipanggil sampai ke Baitullah. Amin kenceng sapi ora didol. Dol sapi nih, lamun sapi ora didol, kebon didol, sawah didol. Iki mah pengen amin emang kenceng, duit-duit eman-eman. Pak nih ada cerita Pak, kisah nyata kawan saya pribadi, orang tuanya Pak habis jual tanah dapat 1,6 miliar. Iya 1,6 miliar. Apa kata anaknya, Bah, uang itu jangan disimpan-simpan Bah, keluarkan dulu zakatnya, kalau enggak Abah buruan daftar haji atau Abah daftar umroh. Udah nanti dulu karena ada uang yang belum selesai. Rupanya punya cucu umur 5 tahun, 6 tahun, bulan puasa lagi sholat taraweh. Bapaknya sholat taraweh, anak cucunya ini nyulet peledogan di kamar. Apa namanya, mercon apa peledogan? Mercon. Akhirnya kebakaran, uang 1 M di kolong kamar di ranjang kebakar. Tuh Pak, makanya jangan sayang-sayang. Apalagi perintah haji, perintah umroh. Para ibu bapak seumur sehidup itu wajibnya sekali. Orang yang berangkat umroh, haji beda. Kalau tujuan orang yang berangkat haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, bukan untuk mencari gelar haji, beda dengan umroh. Kalau tujuan umroh mah untuk menghantarkan dosa kita kepada Allah. Betapa banyak dosa kita kepada suami, betapa banyaknya dosa kita kepada
kepada istri, betapa banyaknya dosa kita kepada tetangga, betapa banyaknya dosa kita kepada anak, betapa banyaknya dosa kita kepada sahabat muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita, dan betapa banyaknya dosa kita kepada diri kita masing-masing. Ketika kita selesai tahallul, kata Rasul, maka dosa kita kembali bersih, kembali suci, seperti dilahirkan kembali oleh orang tua kita. Tuh Pak, karena rukun umroh ini kan niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Kalau saya bahas tidak cukup 1 jam para bapak jamaah rahimakumullah. Intinya yuk pasang niat di dalam hati kita dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi rizki itu menjadi rizki yang barokah. Kalau rizki yang berkah itu Pak, rizki yang bisa dibawa mati, itu adalah rizki yang untuk dipakai ibadah. Bapak jangan sayang-sayang, uang mah berapa aja berapa juta saja habis para bapak jamaah rahimakumullah. Saya tahun 2023 tahun kemarin, saya pada waktu itu ceramah di daerah Kota Agung, di daerah Telang Padang, Semong, Tanggamus. Di sana kan hasilnya hasil kopi Pak, hasil kopi. Ketika saya ceramah, saya sampaikan begini Bapak, kata saya, ibu, mungkin ibu dulu usaha di dunia kepengen supaya punya rumah, udah punya rumah, hasil panennya tuh. Terus kemudian Bapak Ibu hasil panennya, setiap panen kopi kepengen anaknya sekolahnya tinggi, anak sekolah tinggi, ibu sudah. Kemudian Bapak Ibu kepengen punya mobil, udah punya. Ada satu mungkin Bapak Ibu diberikan umur oleh Allah. Untuk apa? Untuk bisa membersihkan hartanya. Coba untuk tahun Ibu ini niatkan. Mungkin Ibu dulu Bapak niat usaha itu pengen punya sandang, pangan, anak sekolahnya tinggi segala macam. Akhir kemudian anak sudah jadi semua misalkan, atau yang belum, mungkin Bapak dikasih umur oleh Allah, mungkin Allah menginginkan Bapak Ibu untuk ingat uang tersebut dibelanjakan di jalan Allah. Apa salahnya diingatkan kita untuk mendaftarkan haji, apa untuk daftar umroh. Jangan sayang-sayang para Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan harta kita, kalau kita punya harta, bisa dibelanjakan di jalan Allah. Kita daftarkan haji, kita daftarkan umroh, kita zakat, kita sedekah. Mudah-mudahan inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang terakhir, yaitu panggilan kematian. Kalau saya bahas tidak cukup sampai setengah jaman, karena waktulah yang membatasi kita. Jadi Al-Fakir Mahfud Al-Adham, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya atas nama pribadi minta doanya Pak, karena pemberangkatan Mbah Muhisam ini saya bawa cuman jamaahnya cuman orang 9 orang yang saya bawa. Bulan November kemarin saya bawa jamaah 48. Nah bulan Septembernya kemarin saya bawa jamaah 46. Nah alhamdulillah untuk pemberangkatan di bulan 1 ini, masuk bulan Sa'ban, saya bawa jamaah cuma dapat orang 9. Para bapak, karena kalau saya tentukan bulan ini berangkat, berapapun orangnya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan saya pernah bawa jamaah itu cuman orang 7, pernah saya bawa. Kalau hitungan usaha rugi, tapi bagi saya tidak para bapak jamaah. Karena apa? Karena mungkin saya diamanahkan, saya menjalankan, yaitu adalah perjalanan di travel ini, saya niatnya untuk menjembatani umat Nabi Muhammad agar sampai ke Baitullah. Apalagi sekarang zaman banyak penipuan ya Pak. Hati-hati, memang banyak sekarang ini travel kayak jamur, tapi hati-hati. Banyak orang yang bawa cuman sekedar tahu saja, tapi tidak dengan ilmunya. Kalau saya pribadi bertanggung jawab dunia wal akhirat.
Mbah Misam nanti akan saya bawa umrohnya. Nanti selama di sana sayalah yang akan membimbing ini Mbah Muhisam. Artinya salah benarnya nanti ibadah di sana, saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Yang penting saya yakin apa yang saya laksanakan sesuai dengan syariat daripada undang-undang ilmu umroh. Jadi para bapak jamaah rahimakumullah, nah nanti nih saya berangkat dengan Mbah Muhisam ini nanti hari Jumat Pak, minta doanya hari Jumat. Nah nanti sekitar jam 2 terbang ke Jakarta. Nah di Jakarta itu nanti kita minap dulu, karena saya dapat jadwal pesawatnya untuk terbang dari Jakarta ke Jeddah itu nanti besoknya tanggal 31. Minap dulu nanti. Jadi alhamdulillah dapat bonus 1 hari kita Mbak Misam, yang seharusnya kita 9 hari ini berjalan itu 10 hari. Jadi sekali lagi saya minta doanya para bapak ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Mbak Muhisam selama di sana diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dan melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah umrohnya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan nanti pulangnya selamat dan membawa predikat umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah nanti Pak Bu, nanti saya ada pemberangkatan lagi bulan 6 bulan 7 habis musim haji. Kenapa saya nggak ngambil Ramadan? Karena Ramadan saya padat sibuk dan saya tidak ngambil Syawal. Nanti nunggu 4 bulan lagi. Biasanya saya 2 bulan sekali berangkat. Nah ini saya nunggu 4 bulan. Nah kalau takut ada bapak ibu yang pengen berangkat umroh bareng dengan saya Kitongkat nanti di bulan 6 bulan 7 masih lama. Itu DP cuman 2,5 juta dapat perlengkapan. Paspornya untuk pemberangkatan awal musim, paspor saya gratiskan. Jadi bapak gratis paspor, nanti pelunasannya sebulan atau 3 minggu lagi mau berangkat baru pelunasan. Bahkan bisa dicicil bapak ibu jamaah rahimakumullah. Kalau ibu bapak pengen jelasnya bisa hubungin Kiai Anas atau bisa langsung dengan saya. Nah kalau kemarin Mbak Muhisam nggak pakai DP langsung cash, rupanya habis jual sapi 4. Itu saja. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu karena waktulah yang memisahkan kita. Minta doanya nanti di hari Jumat tanggal 30 saya berangkat bersama Mbak Muhisam dan jamaah 8 orang semuanya yang saya bawa. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini pun cepat dipanggil oleh Allah sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.